Assalamualaikum teman-teman pecinta film dimanapun kalian berada, apa kabarnya semua? Semoga sehat selalu ya. Selamat berjumpa lagi dengan saya di sini di channel MJ Brother. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan film drama horor dari China yang berjudul The Whisper 2016. Film ini menceritakan kisah seorang wanita yang tinggal di suatu rumah tua, yang cukup menyeramkan dan penuh misteri. Lalu dia mendapatkan sebuah bisikan misterius saat memulai tinggal di rumah tersebut. Bagaimana kelanjutan cerita filmnya? Yuk langsung saja, check it out. Awal film, di dalam kantor, Tuan Si, bos perusahaan pembuatan novel, sedang memarahi Liu Xiaolan, seorang penulis online yang bekerja pada Tuan Si. Tuan Si kecewa apa yang dibuat Nona Liu tidak sesuai harapan, dan memberinya waktu 2 minggu untuk membuat novel yang bagus. Kalau tidak sesuai, kontrak kerja akan diputus. Lalu bibinya telepon, memberitahu kalau rumahnya sudah dijual, dan menyuruh Nona Liu untuk pindah dalam waktu 3 hari. Si Liu ini mungkin ikut numpang di rumah bibinya kali ya. 3 hari kemudian, Nona Liu tiba di sebuah rumah kontrakan tua, dan menempati kamar nomor 303. Saat mau masuk kamar, di kamar yang ujung ada seseorang kakek yang sedang mengintip, menggunakan kameranya. Dan di kamar 304 ada yang mengintip juga, seseorang yang misterius. Lalu masuklah ke kamar, tampak suasana terasa menyeramkan. Saat memasukkan barang-barang, kepala Nona Liu terbentur, dan melakukan pemeriksaan di rumah sakit. Tapi untungnya tidak ada luka serius. Di rumah sakit, Nona Liu bertemu Dr. Wang. Waktu sudah malam, dan kembali ke rumah, dan baru mengetahui juga, kalau di dalam kamar tidak kedap suara, sehingga orang yang berbicara di kamar sebelah masih bisa terdengar. Nona Liu mengintip ada anak remaja, dan memasuki kamar 304, lalu mendengar pembicaraan mereka dan mengetahui penghuni kamar 304 ada seorang ibu dan anaknya. Yang sebelumnya mengintip di kamar 304 mungkin ibunya anak tersebut ya. Nona Liu lalu mengalami linglung sebentar, dan mendengarkan ada suara aktivitas di kamar 302. Lalu temannya datang bernama Da Xiong. Saat mereka di dalam kamar, Nona Liu mulai mendengar ada bisikan suara wanita yang berada di kamar 302. Lalu memastikannya mendekati tembok, dan kata si Da Xiong, Nona Liu mempunyai telinga yin yang, orang yang bisa mendengar sesuatu yang tidak bisa didengar orang lain. Saat sedang bermain-main di dalam kamar, Nona Liu pingsan dan telinganya mengeluarkan darah, lalu dibawanya untuk mencari klinik terdekat, dan bertemu Dr. Wang. Lalu melakukan pemeriksaan di kamar Nona Liu. Dan ternyata, Dr. Wang juga penghuni kamar 304, tinggal bersama istri dan anaknya. Saat di luar kamar, si kakek mengintip dan memotretnya. Si kakek ini dulunya bekerja bersama Dr. Wang sebagai penjaga mayat. Saat istrinya meninggal, dia menyukai fotografi. Di kamar 304, anaknya juga sedang mengintip. Saat Nona Liu sudah di dalam kamar dan sedang rebahan, melihat dinding kamarnya bocor dari arah kamar 302. Keesokan paginya Nona Liu bertamu ke kamar 304, dan bertemu dengan Nyonya Wang. Tampak pucat dan menyeramkan. Nona Liu menanyakan siapa yang tinggal di kamar 302, sambil keluar kamar. Lalu dijawab tidak ada orang yang tinggal di kamar tersebut. Tidak lama anaknya datang, dan sedikit memberitahu
kalau kamar 302 sudah 1 tahun kosong. Mendengar hal itu Nona Liu pun langsung kaget. Malam pun tiba, Nona Liu sedang menulis cerita untuk dijadikan novel, tentang hal-hal aneh yang sedang dialaminya. Saat sedang menulis, terdengar ada suara bisikan wanita sedang bernyanyi di kamar 302, lalu Nona Liu pun mengalami hal yang menyeramkan. Keesokannya lagi, Nona Liu menyuruh orang untuk membuka pintu 302, dan bertemu Dr. Wang. Lalu, Nona Liu mengajak dokter untuk masuk kamar 302. Di bawah tangga tampak ada seseorang sedang mengintip. Mereka pun akhirnya memasuki kamar itu. Tampak menyeramkan. Nona Liu pun menemukan sebuah sketsa gambar seorang wanita, dan membawanya. Mereka pun keluar kamar. Hari berganti, saat Nona Liu keluar kamar dan mau membuang sampah, disengaja, dia didorong dari belakang oleh anaknya Dr. Wang, dan terjatuh membuat lututnya cedera. Saat duduk di luar, Da Xiong menelepon, dan memberitahu tentang kamar 302, kalau 1 tahun yang lalu ada seorang wanita yang tinggal di kamar tersebut. Lalu wanita itu bunuh diri, dan kasusnya masih dibuka di kepolisian. Nona Liu pun tampak kaget. Malam pun datang, saat mau tidur, Nona Liu mengalami hal yang menyeramkan lagi, sehingga membuatnya ketakutan dan keluar kamar. Lalu memasuki kamar si kakek, berniat meminjam telepon, untuk menelepon Da Xiong. Saat menelpon, si kakek tampak mencurigakan, dan melihat bokong serta paha Nona Liu yang aduhai dan mulus. Si kakek memberi minuman, sambil melihat-lihat foto yang terpajang. Ada beberapa foto yang bikin kaget dan penasaran Nona Liu. Da Xiong pun datang. Nona Liu pun keluar dari kamar si kakek. Lalu Nona Liu pun menyuruh Da Xiong untuk mendobrak pintu kamar 302, untuk mencari sesuatu. Di dalam kamar, Nona Liu pun menemukan lukisan sepasang kekasih. Dan ternyata pria yang ada di lukisan itu adalah Dr. Wang, dan seorang wanita bernama Xia Mei. Singkat cerita, Nona Liu mencari tahu lokasi kuburan Xia Mei, dan menemukannya. Nona Liu pun mengunjungi ke kuburannya dan bertemu juga dengan Dr. Wang, yang baru tahu juga keberadaan kuburan Xia Mei. Dr. Wang lalu menceritakan semua kebenarannya. Jadi Dr. Wang juga baru mengetahui siapa wanita yang sebelumnya tinggal di kamar 302. Saat mereka masuk bersama Nona Liu, dan melihat lukisan mereka berdua, biar Nona Liu tidak lihat, maka ditutuplah lukisan itu sama lemari baju. Si Xia Mei ini, pertama ketemu Dr. Wang di rumah sakit, lalu Xia Mei jatuh cinta kepada Dr. Wang. Mereka pun menjalin hubungan gelap. Di sisi lain, istri Dr. Wang sudah curiga kalau mereka mempunyai hubungan, lalu Dr. Wang memutus kontak dengan Xia Mei, berniat menjauhinya, tapi tanpa sepengetahuan Dr. Wang. Xia Mei pindah rumah dan menempati kamar 302, biar bisa selalu dekat dengan Dr. Wang. Kembali ke kuburan, saat mereka mau pulang, Nona Liu mencurigai kalau Xia Mei tidak bunuh diri, melainkan dibunuh, dan menuduh Dr. Wang pelakunya. Tapi Dr. Wang menjelaskan, saat kejadian, Dr. Wang berada di luar negeri, lalu Nona Liu pun akhirnya percaya, dan masih berpikir, lalu siapa pembunuhnya?
Malam pun datang, Nona Liu sedang menulis. Meneruskan cerita novelnya, lalu tiba-tiba mati lampu. Saat Nona Liu keluar kamar dan sudah memperbaikinya, saat mau masuk kamar lagi, Nona Liu dibius sama seseorang yang misterius. Orang ini juga yang pernah membunuh Xiamei. Singkat cerita, tangan Nona Liu diputus urat nadinya, membuatnya banyak mengeluarkan darah. Nona Liu pun sudah sekarat. Di kamar 304, Dr. Wang mendengar suara si kakek sedang memanggil-manggil ke kamar Nona Liu. Si kakek mungkin mengetahui ada orang yang sudah jahat kepada Nona Liu ya. Dr. Wang pun mulai curiga pasti terjadi sesuatu. Setelah melihat darah di baju lengan istrinya, Dr. Wang pun menuduh istrinya sudah masuk ke kamar Nona Liu. Lalu bergegas menuju kamar Nona Liu. Dr. Wang dan si kakek pun akhirnya berhasil masuk ke kamar Nona Liu dan berhasil menyelamatkannya. Berita pun menyebar luas, dan mengetahui siapa pembunuh wanita yang tinggal di kamar 302. Dia adalah istri Dr. Wang. 2 bulan kemudian, Nona Liu pun sukses dengan cerita novelnya. Saat Dr. Wang dan anaknya membeli novel, lalu berniat meminta tanda tangan, Nona Liu tidak sengaja melihat tato kecil di lengan anaknya Dr. Wang, mengingatkan kembali saat terjadi percobaan pembunuhan terhadap dirinya. Dan ternyata fakta yang sebenarnya adalah, anak Dr. Wang lah yang mencoba membunuh Nona Liu, dan pembunuh Xiamei juga sebenarnya anak Dr. Wang. Dan akhirnya anak Dr. Wang masuk penjara bersama ibunya. Dr. Wang pun merasakan kesedihan, dan film pun selesai. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari channel MJ Brother.